tanganmu. Ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembah
selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Dan doa pembukaan akan dibawa oleh Pak Kiting. Saya persilakan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa berkumpul melalui Zoom, kami bisa mengadakan ibadah online bersama teman-teman komunitas daripada Good Friends. Tuhan, alangkah bagus Tuhan, kalau kami melakukan kegiatan ini sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk pujian Tuhan. Tetapi kami tahu, lebih bagus lagi kalau kami sungguh dari hati kami Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami ada karena melalui firman Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ada karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menebus kami. Tuhan, biarlah hati kami Tuhan boleh terus mengarahkan hati kami kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau mematahkan segala siasat, merobohkan segala benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Kristus, serta menaklukkan, menawannya ke dalam Kristus Yesus sendiri ya Bapa. Kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat daripada setiap kami. Kami meminta daripada-Mu Tuhan, memimpin segala kegiatan ibadah online kami, mulai dari hati kami dipersiapkan, mulai juga dari peralatan, gadget, saluran internet, dan juga Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu Pendeta Boris untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, biar kiranya Tuhan saja yang semakin besar dan kami yang terus semakin kecil. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan kami semua boleh terus belajar Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dan acara selanjutnya adalah kita akan menyanyikan pujian. Dan kita mungkin bernyanyi dengan unmute, ya ikuti bersama, yaitu hidup adalah kesempatan. Silakan Pak Boris. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Dengan lagu tadi berakhir bahwa hidup ini adalah kesempatan saat Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Mari kitalah bersama-sama memberikan kesaksian hidup kita dimanapun kita berada dan bahkan boleh berdampak bagi orang lain. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Willem Lao. Beliau adalah suami dari Ibu terkasih atau almarhum Nindi Eles. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Terdengar suara? Terdengar. Shalom. Selamat malam semua untuk rekan-rekan dari Good Friends. Terima kasih Bang Ron untuk kesempatannya diundang untuk kesaksian. Berharap kesaksian ini bisa jadi berkat karena kita tahu bahwa hidup kita ini kan hanya kasih karunia dari Tuhan. Jadi apapun proses yang kita alami, yang kami alami khususnya, itu tidak lepas dari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami juga. Nah mungkin sesuai dengan pembicaraan ataupun judul mungkin ya, Divided Heart, bahwa memberi kesaksian mengenai pengalaman kami berjalan bersama Tuhan di dalam proses kehidupan kami yang lumayan, bukan lumayan lagi, cukup berat. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah, mungkin mulai dari mana nih? Saya sharing mengenai perjalanan mulai dari kira-kira tahun 2017 akhir. Waktu itu Nindi merasakan sesuatu di tubuhnya ya, merasa nggak nyaman dan ada benjolan di payudaranya itu di akhir 2017 dan kita coba untuk mengatasi dengan herbal waktu itu. Jadi kita nggak ke dokter. Waktu itu Nindi juga bilang, itu biasa. Karena hal itu sebenarnya pernah terjadi beberapa tahun lalu dan benjolan itu hilang sendiri. Jadi kami berpikir bahwa itu akan terjadi seperti yang lalu. Jadi dia akan hilang lagi. Dan ternyata makin hari makin sakit
Dan singkat cerita, akhirnya di awal 2018 kita berobat ke Nindi memeriksakan diri di Malaysia kebetulan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap, ternyata apa yang ada di dalam tubuhnya, di payudaranya itu adalah kanker stadium 4. Jadi sudah waktu itu metastase ke liver dan getah bening. Waktu awalnya itu, awal Januari itu, waktu Nindi berangkat ke Malaysia, saya nggak ikut. Dan ini juga menjadi kesaksian ya. Waktu itu dia sakit, rekan-rekannya yang mengajak dia untuk ke Malaysia. Saya pikir nggak apa-apa, sekaligus jalan-jalan aja kan. Jadi mereka berangkat ke Malaysia, diperiksa dan ternyata stadium 4. Kembali dari Malaysia, ya kita berdiskusi lah waktu itu. Bagaimana menghadapi... Bang Yula, maaf suaranya didekatin. Oke. Sorry, soalnya ini mic-nya kurang bagus mungkin. Jadi waktu itu kita menghadapi itu waktu divonis ataupun didiagnosa oleh dokter stadium 4 dan diinformasikan mengenai proses pengobatannya. Jadi harus melakukan kemo, dan kemo itu setiap 3 minggu sekali. Nah ini dia, biaya yang harus dibutuhkan kurang lebih sekitar 35-40 juta per 3 minggu. Jadi waktu pulang menerima berita itu, kita diskusi dengan Nindi. Saya bilang, Nin, waduh, setiap 3 minggu itu kita harus mengeluarkan dana segitu, belum termasuk lagi dengan hotel, pesawat, dan lain-lain. Tapi disinilah proses Tuhan berjalan waktu itu, dan kita diskusi, saya bilang, loh, kamu ini berangkat pertama kali ke sana itu hasil dari kebersamaan dari komunitas. Jadi komunitas yang push dia untuk berangkat, segala sesuatu disiapin. Dan saya bilang, Nin, kalau proses pertama aja Tuhan sudah menyertai, pasti nggak mungkin kalau dia biarin tengah jalan. Ya, Nindi terus bilang, ya udah kalau begitu, intinya kalau kita punya uang ya kita kemo, kalau kita nggak punya uang ya selesai gitu kan. Dan itu yang terjadi waktu awal Januari. Setiap 3 minggu kita harus siapkan dana yang cukup besar untuk selalu kembali ke Malaysia. Waktu itu pengobatan di Malaka. Nah, inilah kesaksian bagaimana Tuhan memimpin melalui komunitas. Jadi Nindi itu berada di beberapa komunitas, ada di relawan, ada di The Bride, ada di gereja, kita bergereja di GPCC, dan mendengar Nindi sakit, komunitas bergerak. Gitu. Jadi mereka memberikan segala sesuatunya, membantu kami untuk supaya Nindi bisa berobat. Dan nggak lepas dari beberapa orang yang setia untuk selalu mendampingi Nindi untuk berobat di Malaysia. Saya pikir ini adalah berkat Tuhan yang jelas ya, nyata di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar mendampingi, tapi dana pun tersedia. Jadi ini pada saat itu terus terang kalau misalnya kami sekeluarga diminta untuk melakukan kemo dengan 3 minggu sekitar 40 juta lah, lebih mungkin setiap 3 minggu kami nggak sanggup. Jadi kalau itu dihitung, itu istilahnya besar pasak daripada tiangnya. Tapi di situ penyertaan Tuhan nyata melalui rekan-rekan, dan setiap kali kemo, setiap 3 minggu, kami boleh mondar-mandir. Bukan cuma 1 orang yang ke Malaysia, 2-3 orang ke Malaysia mendampingi Nindi, dan semua biaya tercover. Proses berjalan mulai dari Januari, Februari, April. Sementara itu saya juga batuk-batuk waktu itu. Jadi karena saya itu fokus terhadap pengobatan ini, saya nggak perhatiin saya batuk.
setelah bulan Maret waktu itu, Nindi berobat ke Malaka, saya bilang sekaligus saya check up deh. Karena batuknya udah 3 bulan nih, nggak hilang-hilang. Batuknya sih kecil-kecil aja. Dan waktu itu saya melakukan check up, periksa darah, ronsen, segala macam. Kesimpulannya kemungkinan besar itu sampai di CT scan ya, itu adalah CA. Ada benjolan dan itu adalah CA. Waduh, saya bilang. Dan tindak lanjutnya harus dilakukan biopsi. Biopsi ini karena posisinya agak rumit di tengah-tengah paru-paru, jadi usul dari dokter pakai satu alat namanya IBAS ya waktu itu, endoskopi bronkial yang ada masuk ke dalam pakai kamera karena nggak boleh, karena sulit jadi tidak boleh manual. Singkat cerita kami lakukan itu, diperiksa dan ternyata saya menderita CA juga. Setelah melakukan dapat sampelnya CA, kita PET scan juga, ternyata juga saya sudah stadium 4 karena meta ke tulang. Jadi kami berdua pada bulan April 2018 itu diagnosanya sama-sama stadium 4. Dan itu juga menyangkut biaya. Pertama kali saya harus membeli obat itu kurang lebih untuk 1 bulan sekitar segitu juga, 35 jutaan. Karena saya dapat targeted terapi ya. Jadi kemonya target untuk di paru. Jadi kalau kita berdua dengan Nindi itu plus minus antara 70 sampai 80 juta. Karena Nindi berobat ke Malaka, saya berobat di Penang waktu itu. Saya bilang, Tuhan, ini sesuatu yang di luar kemampuan. Dan disitulah waktu itu kita berdua atau mendapat rema ya. Tuhan, sepertinya firman Tuhan berkata, waktu itu saya bilang, Abraham itu dibenarkan hanya karena percaya. Saya bilang, Nin, kita itu nggak perlu buat apa-apa. Cukup kita percaya saja sama Tuhan. Nggak usah kita melakukan apa-apa. Kalau memang Tuhan mau menolong kita, Dia adalah Tuhan yang sanggup, dan kita cukup percaya. Biaya yang segitu besar, kurang lebih 70 juta per 3 minggu harus plus mondar-mandir Penang dan Malaka, itu di luar kemampuan kita. Dan puji Tuhan, kita diberi kemampuan. Saya dapat dana untuk beli 2 bulan ke depan, 70 juta untuk persiapan 2 bulan. Itu pun oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saya bilang nggak sanggup kalau kayak begini. Coba saya kembali ke Indonesia, cek apakah obat ini di cover oleh BPJS. Saya punya. Karena Nindi punya itu sama sekali tidak tercover oleh BPJS. Coba saya cek. Dan ternyata obat saya itu baru saja masuk di listingnya BPJS. Targeted terapi untuk cancer non-small ya. Jenisnya non-small sehingga kita pakai targeted terapi, pakai pil. Jadi obat saya 100% di cover oleh BPJS termasuk dokter. Nah, disinilah kita melihat penyertaan Tuhan. Saya bilang, Nin, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin kita lewati 2 kali, 3 kali kemo. Nggak sanggup kita. Tapi kalau Tuhan telah menolong kita di awal, nggak mungkin Dia membiarkan kita berjalan sendiri. Pasti Dia penuhi sampai selesai. Saya bilang gitu. Dan kita percaya itu. Setelah proses berjalan, kita mengucap syukur tentang apa yang kita alami. Kita nggak pernah mengeluh. Kita menjalani dengan sukacita, biasa aja. Dan Nindi juga tidak pernah mengurangi aktivitasnya. Dia waktu itu juga terlibat dari calon legislatif, turun ke masyarakat, rambut botak, nggak ada rambut ya maksudnya, turun pingsan-pingsan di tengah kampanye, tapi tetap dia lakukan. Nah, proses berjalan di payudara yang kiri, setelah 6 kali kemo, dioperasi, PET scan, clear. Saya bilang, itu Tuhan.
sembuh, tidak terdeteksi di payudara kiri, dan itu clear. Kita menjalani kehidupan normal, berjalan seperti biasa, dan saya juga waktu itu langsung mengadakan pemeriksaan. PET scan lagi, CT scan, PET scan, semuanya diperiksa, saya juga clear. Saya bilang, puji Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Saya bilang, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Jadi saya bilang, ya udah, kita menjalani hidup, bersyukur kepada Tuhan, tidak perlu mengeluh mengenai apa yang kita alami, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi problemnya ternyata Nindi setelah 6 bulan kemudian dia muncul lagi di sebelah kanan. Muncul lagi di sebelah kanan, dan ternyata itu cancer juga. Jenis yang sama, HER2+, artinya cancer yang agresif. Dan dokter bilang ini cancernya agresif, jadi dia sangat cepat pertumbuhannya. Lakukan lagi hal yang sama, Nindi melakukan lagi hal yang sama, di kemo lagi, operasi lagi, selesai operasi, mengadakan PET kan, kembali clear. Saya bilang 2 kali Tuhan melakukan mujizat. Saya tetap kondisinya, saya tetap melakukan kontrol, dan saya selalu dinyatakan bersih. Berjalannya waktu, ternyata kansernya Nindi bertambah ke getah bening. Nah, ini kurang lebih di 2019 ya. Dan karena kami percaya, firman Tuhan katakan percaya saja, maka segala sesuatu bisa terjadi apabila kita memohon kepada Tuhan. Kita memohon bersatu hati seperti firman Tuhan katakan, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan. Bersepakat, beriman kepada Tuhan, minta supaya saya dan ini disembuhkan. Dalam proses berjalan, makin lama makin parah. Kondisinya ini makin lama makin tidak membaik. Doa tetap kita lakukan, dan inilah peperangan rohani saya pikir ya. Antara kenyataan yang secara real kita alami dan firman Tuhan yang kita terima. Bagaimana firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberi, tetapi kenyataannya secara alami kondisi itu tidak membaik. Jadi itu yang menjadi peperangan di dalam kepala kami berdua, dan kita sepakat waktu itu, Nin, kita tetap harus percaya. Tidak gampang mengalami itu, karena sementara Nindi sakit, di kamar kita kebetulan ada YouTube, dia sambil nonton ya. Banyak orang disembuhkan seketika. Kita lihat kesaksian orang yang percaya Tuhan, bahkan orang yang baru mengenal Tuhan sembuh secara mendadak. Dan itu setiap hari kita lihat kesaksiannya di YouTube. Timbul satu pertanyaan waktu itu kita berdua. Kenapa ya kita yang mengenal Tuhan, kenapa kita berproses panjang? Sedangkan orang yang belum mengenal Tuhan malah mereka mengalami proses yang lebih cepat. Bisa sembuh loh. Gitu. Puji Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Mereka itu dipanggil Tuhan untuk mengenal Dia. Kita sudah mengenal Dia. Apa yang kita alami dalam proses kehidupan kita adalah Tuhan melihat apakah kita benar-benar percaya kepada Dia. Apakah benar-benar kita berserah kepada Tuhan. Saya bilang, kita diskusi, Sadrak, Mesak, Abednego juga tetap masuk ke dapur api dan lolos. Mujizat Tuhan terjadi. Tapi Tuhan Yesus disalib dan dia tidak lolos. Dia mati di kayu salib. Saya bilang, Nin, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Dia menderita dan dia tidak lolos. Dia mati. Cuma kematian kita ataupun kematian bagi orang percaya adalah bukan sesuatu yang final. Hari ketiga
Tuhan Yesus bangkit menang atas maut. Jadi itu yang menjadi pegangan kita, dan sejak saat itu kita nggak pernah khawatir lagi mengenai proses yang berjalan. Kita jalani dengan bersyukur, kita jalani dengan mengucap syukur, dan ini yang saya harus sharing, bahwa dalam proses kesakitan Nindi nggak pernah mengeluh. Dia setiap kali sakit tuh malah dia bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Waduh, saya udah tahu tuh kalau dia bilang begitu tuh pasti dia lagi dalam keadaan sakit. Dia bilang begini, kalau saya sakit dan terlalu sakit sampai saya nangis, kamu nggak usah panik, dia bilang. Kamu tenang aja, karena sakit saya nangis, tapi saya tahu kamu juga nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang saya bisa kasih obat, karena dokter udah menggunakan morfin segala macam lah, jenis obat untuk pereda rasa sakit. Saya bisa bantu di situ, tapi selebihnya enggak. Dia bilang nggak apa-apa, itu lakukan saja, tapi kamu nggak usah panik. Jadi itu yang kami alami hari lepas hari. Nggak pernah mengeluh mengenai sakitnya di dalam prosesnya. Dan sambil berjalan itu seluruh pengobatan tercover. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita, karena bukan hanya kebutuhan obat-obatan saja. Ini kan tidak di cover BPJS. Bukan hanya obat-obatan saja, tapi kan kebutuhan hidup sehari-hari bisa tercover. Disitulah kita bisa melihat kebaikan Tuhan ya. Di satu sisi Tuhan memberkati kita dengan segala kelimpahannya untuk kebutuhan kita. Di sisi lain sakit penyakit kita mengalami proses yang panjang. Dan disitulah kita akhirnya mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dalam sakit penyakit pun damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita nggak pernah rasa panik, Nindi juga tidak pernah rasa panik, dan berjalan seperti biasa. Kalaupun sakit, dia malah mengucap syukur. Di akhirnya, di akhir kehidupannya, dia waktu itu udah bulan Desember ya, saya potong cerita, sampai bulan Desember 2021, dia udah bilang, saya nggak panjang lagi. Saya tahu waktunya udah dekat. Jadi dia yang mempersiapkan segala sesuatu. Dia udah bilang bahwa saya nggak panjang, tolong siapin baju saya, tolong kamu siapin speech-nya. Dia tanya mengenai keuangan gimana, apakah semuanya beres, cukup semua. Ya kita bilang cukup, nggak ada yang permasalahan. Ya udah, dia bilang saya nggak lama lagi, dan kira-kira itu pertengahan Desember ya, waktu itu kita duduk sama-sama, saya dengan Timi anak saya, kita berdoa, kita berserah, kita bersepakat dengan imannya Nindi. Nin, kalau kamu merasa memang sudah waktunya kamu akan bersama dengan Tuhan, ya kita dukung, saya bilang. Jadi kita tahu juga bahwa dia memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, dan dia mengerti. Di sisi lain dari segi kedokteran, saya nggak pernah bilang juga sama dia, tapi dokter sudah sampaikan bahwa kondisinya makin hari makin buruk. Dan proses berjalan, dia siapkan semua dengan tenang. Saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan, kalau memang waktunya beri dia ketenangan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Dan itu yang dia alami. Prosesnya sempat masuk rumah sakit tanggal 27 sampai 29 Desember. Tanggal 28 tuh dia udah bilang bahwa saya harus pulang. Saya pikir pulang ke rumah. Sebenarnya dia bilang saya mau pulang dari rumah. Dan dia bilang saya nggak mau di rumah sakit, saya pulang aja. Itu tanggal 29
28. Saya bilang oke, saya urus. Tanggal 29 kita pulang apapun. Jadi saya tanda tangan untuk pulang ke rumah. Itu 29 Desember. Kebetulan juga rekan-rekan dari Seniman Nusantara, Lita, datang pada hari itu menghibur Nindi dari gereja juga. Datang untuk sama-sama melakukan pujian penyembahan. Habis itu sore-sore ya. Malamnya dia bilang mulai besok nggak ada yang datang lagi deh. Saya mau istirahat. Gitu. Persis tanggal 30 dia udah mulai responnya berkurang. Makin hari makin berkurang, dia respon terakhir tanggal 1 Desember pagi ya. Jam 3 pagi. Jadi setelah tahun baru jam 12, jam 3 pagi, dia bangun, dia cuma bilang, dia panggil anak saya, Timi, mana Timi? Saya bilang, oh ada di kamarnya. Panggil. Saya panggil, dia biasanya suaranya pelan tuh, agak sulit untuk bicara, tapi waktu itu dia cukup jelas, dia sanggup untuk teriak gitu kan. Saya panggil Timi, mama panggil, ya kamu tidur di sini. Ya udah kita tidur bertiga, dan ternyata itu pagi itu terakhir dia kesadarannya, istilahnya tanggal 1 pagi ya. Kita bangun pagi jam 6, jam 7, kesadarannya udah berkurang, menurun, dan tanggal 2 malam dia sudah meninggalkan kita. Cuma ada satu hal yang selalu dia sampaikan sebelumnya adalah dia selalu bilang bahwa mati adalah keuntungan, dan kalau kita hidup, hidup untuk Kristus. Jadi buat saya, kalaupun saya mati, itu adalah mujizat karena saya disembuhkan bertemu dengan Tuhan. Kalau saya hidup juga itu mujizat karena saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada bedanya untuk saya meninggalkan kalian, ataupun juga saya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih karena Nindi mempersiapkan kita. Ternyata dari awal Desember, dia sudah menginformasikan, sebenarnya waktunya nggak panjang lagi. Saya pikir kenapa dia ngomong gitu, ternyata dia mempersiapkan kita yang ditinggal. Jadi waktu itu saya dengan Timi perlahan-lahan bisa menerima ataupun bisa bersepakat dengan iman percayanya. Dan itu yang terjadi, dia meninggalkan kami dengan tenang. Puji nama Tuhan, selama 3 atau hampir 4 tahun kami berjalan proses yang bisa dibilang cukup berat ya. Orang sakit kanker itu istilahnya sudah diambang kematian, diambang maut, tapi kami boleh melewati dengan tenang, dengan damai sejahtera, sukacita. Kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kami hidup, kami tahu bahwa kekuatan bukan karena kesanggupan, bukan karena kita punya iman yang kuat, bukan. Karena Tuhan mengasihi kita dan kasih-Nya nyata. Dan saya yakin banget bahwa Nindi sudah bersama dengan Bapa di surga. Kadang-kadang ada pikiran, apakah dia bertahan sampai akhir? Karena kan terakhir dia nggak bisa, responnya udah kurang. Tapi Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengadukan anak yang tunggal. Dia mati untuk kita, supaya kita boleh bersama-sama dengan dia. Disitulah Tuhan menguatkan bahwa nggak mungkin Nindi menyangkal Tuhan. Nggak mungkin. Ataupun dia berubah. Karena Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Untuk apa dia mati di kayu salib, terus ujungnya Tuhan membiarkan kita dicobai di atas kemampuan kita sampai kita menyangkal Tuhan. Nggak mungkin. Itu yang rema yang saya dapat dari firman Tuhan, bahwa kamu nggak usah khawatir, Nindi bersama dengan Tuhan di surga, karena itu janjinya. Kami bisa melewati semua dengan tenang, sukacita. Kehilangan udah pasti, rasa kehilangan sampai hari ini tidak mudah melewati itu, tapi bersama dengan itu sukacita karena kami ataupun saya dengan Timi tahu bahwa Nindi sudah bersama dengan Tuhan. Jadi kehidupan yang kami alami, proses berjalan, kami boleh mengenal siapa Tuhan lebih dekat lagi, lebih nyata
lebih real dalam kehidupan kita, bukan kata orang, tapi kami alami sendiri, dan kita juga mengenal siapa diri kita di mata Tuhan atau bagaimana kita mengenal Tuhan. Disitulah proses yang kita alami dan sampai hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kira-kira itu yang bisa saya sharing. Jadi puji nama Tuhan, biar ini jadi berkat, bahwa buat saya suatu contoh yang nyata di sebelah saya bagaimana perjuangan iman. Kebetulan Nindi yang mengalami itu, saya punya role model. Saya punya contoh bagaimana harus bertahan sampai akhir. Hari lepas hari dalam rasa sakitnya malah memuji Tuhan. Tidak pernah meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi saya dan itu yang menjadi pegangan bagi saya. Terima kasih, biar kesaksian ini jadi berkat, karena segala sesuatu bukan karena kekuatan kami, tidak ada yang perlu bisa dibanggakan, tetapi semua yang kami lewati hanyalah kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC-nya, pembawa acara ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wilom Lauh dengan kesaksian yang sangat luar biasa. Proses iman ya di dalam antara ibu dan bapak atau keluarga menghadapi berbagai macam atau keluhan sakit sampai pada akhirnya ibu meninggalkan keluarga. Tapi percaya, apapun perbuatan Tuhan itu adalah baik adanya. Terima kasih Pak Willem, dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Lita Sein. Kami persilakan. Sementara barangkali sebelum pujian kesaksian, kita kasih kesempatan buat Mbak Lita, silakan. Mbak Lita. Ya, shalom. Shalom. Terdengar suaranya? Terdengar. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini Bang Ron. Juga teman-teman, mungkin saya tadi lihat ada Mas Bani, ada Melvin, dan yang lain. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih saya boleh ada di sini. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Saya juga tadi dengar kesaksian dari, saya jadi mau nangis lagi. Maaf. Ya, saya mungkin merasa dikuatkan lagi oleh dari kesaksian Willem, karena Nindi saya adalah salah satu sahabat dari Nindi. Nindi itu banyak sekali sahabat, banyak sekali temannya. Tapi saya juga menyaksikan 5 tahun perjuangan Nindi. Sorry. Saya sangat diberkati dengan kehidupan Nindi, karena Nindi adalah Nindi boleh dibilang adalah kakak rohani saya. Nindi lah yang mengajak saya untuk melayani Tuhan. Waktu itu saya mungkin belum terlalu saya nggak terjun di pelayanan karena saya sibuk dengan sekuler saya, kehidupan sekuler, nyanyi bersama Elva Singers. Tapi Nindi lah yang quote unquote sedikit memaksa saya untuk terjun ke pelayanan, dan terima kasih puji Tuhan, dan saya dipercaya ini adalah rencana Tuhan melalui Nindi. Dan saya boleh menyaksikan saya sekarang ada sebagai saya sekarang ini juga banyak sekali karena Nindi. Saya banyak belajar tentang Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi lewat Nindi. Nindi untuk saya adalah sahabat yang luar biasa. Kita berdua nih satu frekuensi.
banyak sekali kesamaan, kesenangan kami. Ya, sama-sama senang jalan-jalan. Willem tahu banget ya, sering nganterin Nindi ketemu dengan saya. Hampir tiap hari kami jalan. Kalau kata orang Ambon, kami ini kaki panjang. Sampai pelayanan ke pelosok, sampai pelayanan ke luar negeri. Dan kami tuh merasakan ya, Tuhan tuh luar biasa baik terhadap kami. Sampai tidak direncanakan kami bisa masuk terjun ke politik bersama-sama. Gitu. Saya dipilih jadi waktu itu untuk caleg dan Nindi juga sama gitu. Jadi kok saya bilang sama Nindi, kok kita selalu sama-sama ya Nindi ya gitu ya. Dan terakhir kami tuh kita bikin grup namanya Seniman Nusantara yang bergerak khusus di bidang seni, tapi memang untuk kebangsaan ya. Untuk mengajak orang lebih cinta terhadap Indonesia. Jadi saya tuh sangat kehilangan Nindi. Saya setiap hari bilang sama suami saya, nggak percaya ya Nindi udah nggak ada. Padahal saya tahu bagaimana perjalanan Nindi dalam sakitnya itu saya tahu gitu. Sampai saat terakhir tanggal 29 Desember itu adalah hari terakhir kita bertemu. Dan saya begitu luar biasa melihat Nindi di dalam kesakitan yang luar biasa. Berbicara juga udah nggak jelas, tapi dia tetap berusaha atau dia menaikkan tangannya memuji Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa untuk saya ya. Kalau saya jadi Nindi mungkin saya nggak akan sanggup ya. Mungkin nggak akan ya boro-boro mau nyanyi gitu ya. Tapi saya lihat imannya Nindi yang luar biasa. Dia setia sampai akhir hayatnya. Dan walaupun tanggal 29 itu kita udah seperti ya, kita merelakan lah ya. Karena melihat sakitnya Nindi yang luar biasa. Dan terakhir tuh saya ingat dia masih suaranya masih bisa terdengar. Dia lewat WhatsApp tuh dia pakai voice call, dia bilang, saya sudah sangat siap kalau Tuhan Yesus panggil, tapi saya masih memikirkan anak dan suami saya. Dia bilang itu Willem. Jadi mari kita hibur Nindi di sini. Pasti semua sudah dalam rancangan Tuhan, sudah pasti yang terbaik. Dia cuma bilang, dia concern tuh Willem sama Tini. Dan saya tuh kagum sekali sama Nindi. Terakhir bulan November kita masih ada syuting. Sebelumnya malah ya syuting video klip di Salatiga. Kita udah bilang ke Nindi, kalau Nindi nggak kuat, nggak usah pergi, nggak apa-apa. Nggak, saya mau ada di situ. Saya mau ikut dalam keadaan pakai kursi roda diantar sama Willem. Kita lihat semangat Nindi luar biasa. Kita syutingnya tuh di gunung dan di sawah. Tapi Nindi tuh nggak pakai mengeluh. Dengan jalan tertatih-tatih, dia semangat sekali sampai satu saat tuh dia udah sepertinya ada darah di bajunya karena kita pakai baju putih tuh. Kita semua terus terang kita Seniman Nusantara, ada Harvey, Andre, Hanusa, ada Sarici, Cakuswoi, Isugianto, Roni Sianturi, saya tuh kita semua nangis di balik itu ya. Kita bilang, wow, Nindi luar biasa ya, dengan darah pun dia tetap semangat gitu untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. Dan terakhir itu kita syuting juga untuk video klip Natal, waktu itu untuk video klip Natal. Dan saya memang sedikit memaksa di video klip itu kita membawa keluarga kita masing-masing. Dan di situ adalah, saya pikir itu adalah kenangan yang terindah ya Willem ya. Itu juga udah malam, Nindi saya tahu Nindi capek karena paginya tuh habis ada kawinan keponakannya. Tapi Nindi tidak juga mengeluh juga. Syuting di puncak dan itu adalah saat terakhir kita syuting.
Nindi, ada Willem, ada Tigi juga. Di situ kita sebagai satu keluarga untuk acara untuk video klip Natal. Yang saya belajar dari Nindi adalah orang yang sangat kuat dan dia imannya sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari Nindi. Yang tentunya saya sangat kehilangan seorang sahabat yang tentunya sangat mengerti saya. Nindi tuh sangat bisa diajak ngobrol apa saja, dari masalah pribadi sampai masalah politik. Kalau untuk politik Nindi itu sangat keras, saya tahu ya, karena kita sama-sama relawan juga ya, Bang Ron ya. Tapi dengan lewat Nindi itu banyak kesaksian hidup untuk saya, juga untuk semua teman-teman yang melihat saat-saat terakhir Nindi, bahwa iman percaya kepada Tuhan Yesus itu harus kita pegang sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Itu yang saya pelajari. Dan juga dari Willem juga ya. Kita tahu nih Willem juga sama-sama kena CA, tapi nih Willem juga nggak pernah mengeluh. Malah kadang-kadang kita juga lupa kalau Willem sakit, karena memang secara fisik Willem nggak kelihatan sakit ya. Dan saya percaya Tuhan mau kasih terus kekuatan untuk Willem dan Tigi. Itu aja nih, kalau cerita tentang Nindi sih banyak banget ya, dan nggak akan selesai nih. Tapi saya kadang-kadang tuh saya pingin WhatsApp Nindi. Aduh, oh iya Nindi udah nggak ada. Pingin nanya ya, aduh gimana surga, enak banget ya Nindi ya. Kadang-kadang suka bercanda sama suami saya gitu ya. Nindi karena apapun Nindi pasti cerita, masalah apapun. Mau lagi sedih, lagi senang tuh pasti cerita. Jadi saya memang kangen banget dengan cerita-cerita Nindi. Apalagi sekarang kepingin tahu Nindi sekarang lagi ngapain, pasti lagi nyanyi-nyanyi sama memuji Tuhan, sama Tuhan Yesus. Tapi ya itu deh. Sampai saat ini saya, walaupun sudah lebih dari 40 hari, saya masih terus kehilangan. Apalagi saat-saat ini, sekali lagi pelayanan, kebaktian, itu dari awal tadi mulai aja saya udah nangis, saya udah inget Nindi, udah kangen banget sama Nindi. Mungkin kira-kira itulah kesaksian saya tentang Nindi. Nindi adalah orang yang paling berjasa untuk kehidupan rohani saya. Kurang lebih itu, Bang Ron. Oh ya, untuk berikutnya mungkin saya akan nyanyikan sebuah lagu. Kalau kita dengarkan memang betul ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadang-kadang kita merasa, kok belum kita udah minta, kok nggak pernah Tuhan jawab ya. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan yang paling baik dan yang paling indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, terima kasih buat Ibu Lita Sein untuk pujian penyembahannya, juga tadi kesaksian di mana kita sebagai teman atau sahabat yang mensupport teman di saat dia membutuhkan kita di saat-saat terakhirnya, dan juga sangat menguatkan untuk keluarganya. Terima kasih Bu Lita, Tuhan memberkati. Dan kita akan melanjutkan dan mempersiapkan diri kita menyanyikan atau pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Silakan Pak Boris. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, terima kasih, Mercy. Shalom, kakak sekalian. Kita diberkati sekali dengan kesaksiannya ya, meneguhkan, menguatkan dari Bang Willem, juga dari Kak Lita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar, tapi saya mau ngajak kita kembali berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami berkumpul dengan saudara-saudara seiman, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang meneguhkan iman kami Tuhan. Bahwasanya semuanya kasih karunia dari Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi kami semua dengan pengurapan dari sorga. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, bebaskan, lepaskan kami, dan transformasikan kami Tuhan. Sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah kami. Allah Roh Kudus, teguhkan hati kami. Allah Roh Kudus, ubahkan kami, buat kami bertobat lebih lagi, percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, lawatlah kami. Dan kami berjanji segala pujian, syukur, hormat kami berikan hanya kepada Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, abang kakak, saya share file firman Tuhannya ya. Hari ini kita bicara mengenai divided heart. Apakah bisa ngelihat slide saya? Boleh dikasih konfirmasi? Bisa, Pak. Bisa. Jadi kita bicara mengenai divided heart hari ini. Saya akan coba tidak berlama-lama. Saya bacakan firman Tuhan. Di Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, kata pemazmur, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku, kalau bahasa Inggrisnya, give me an undivided heart, untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita bicara mengenai divided heart hari ini, hati yang terbagi. Lawannya tentunya hati yang bulat, hati yang tertuju, hati yang fokus gitu ya. Jadi definisi divided heart dalam konteks kekristenan, kalau saya bisa gambarkan ada beberapa kira-kira. Yang pertama mungkin tuh orang yang mencintai dua atau lebih orang sekaligus gitu ya. Jadi berbagi cinta, berbagi fokus. Ini bukan bicara cinta kepada anak-anak, tapi cinta romantis gitu ya. Atau mungkin definisinya orang yang berusaha melakukan yang benar, tapi juga melakukan yang salah. Jadi dia berada di, kalau kata orang, in the two worlds, ya, best of both worlds. Maunya bagus dua-dua. Kaki saya di sini bagus, melakukan yang pelayanan bagus, tapi juga kalau misalnya melakukan hal-hal yang nggak baik juga dilakukan gitu. Hati yang berbagi, nggak fokus. Atau bisa juga orang yang merindukan Tuhan, tapi pada saat-saat lainnya dia juga menolak Tuhan. Jadi bicara begini, misalnya dia pingin percaya Tuhan, ikut Tuhan gitu ya dalam prakteknya. Tapi di saat lain dia nggak mau Tuhan campur tangan dalam hal itu dalam kehidupannya. Misalnya, oke, dalam pelayanan, dalam hal-hal aku melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau rohani, dia merindukan Tuhan. Tapi ketika masuk ke dalam pekerjaan gitu ya, nah ini bukan urusan Tuhan, kira-kira gitu ya. Ini biar aja aku yang urus gitu, kira-kira gitu saudara. Atau mungkin orang yang melayani Tuhan, ini bisa terjadi ya saudara-saudaraku, dan juga melayani diri sendiri atau bahkan kuasa kegelapan atau mungkin kuasa setan gitu saudara. Ini beberapa definisi gamblang tentang divided heart gitu. Kadang-kadang kita juga kalau lagi ikut Zoom seperti ini gitu ya,
atau Zoom ibadah di gereja gitu. Atau bahkan kita ngikutin ibadah YouTube gereja yang streaming gitu langsung sebenarnya. Tapi apakah kita fokus kepada ibadah itu, atau karena kita di rumah nggak ada yang lihat, kita sambil-sambil ngobrol, sambil-sambil bahkan browsing yang lain gitu. Itu contoh another example of divided heart. Kira-kira gitu ya, abang kakak. Jadi kalau bicara mengenai hati yang terbagi, divided heart, lawannya dengan hati yang penuh, yang bulat, undivided heart. Kira-kira begini, saya mau gambarkan. Sebagai gambaran lebih gamblang ya, konteks kekristenan, biasanya hati yang terbagi itu atau divided heart itu sering sinis atau nyantai banget terhadap Injil, Kristus dan gereja, tapi kalau tentang dirinya dia serius. Ya. Kadang-kadang dia gampang komentarin gitu ya, tentang hal ke gereja gitu. Tapi kalau dirinya harus dipandang serius, lu jangan main-main sama gua, kira-kira gitu. Gue punya harga diri gitu. Dan apalagi orang sebaliknya, orang yang sepenuh hati, undivided heart, itu menganggap Injil, Kristus dan gereja itu serius. Serius gitu. Tetapi nyantai tentang dirinya. Maksudnya begini, nyantai kalau orang lain nggak nganggap gua ya nggak apa-apa. Gua kan pelayanan karena Kristus. Jadi kalau hamba Tuhan melayani, nggak dipedulin nggak apa-apa. Yang penting Injil Kristus, kebenaran Kristus diberitakan gitu. Mereka nggak menghargai aku, nggak apa-apa. Jangan sampai Kristus dan Injilnya tidak dihargai, kira-kira gitu. Ini konteks dari saya mengenai divided heart dalam konteks kekristenan. Dalam konteks kita memandang kerajaan Allah, dalam konteks kita hidup di dalam Kristus sebagai orang-orang yang mengaku orang percaya, saudaraku. Jadi kalau 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 bilang begini, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita bicara begini ya, abang kakak, saya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita seringkali hati kita itu terbagi. Kalau saya mau gambarkan secara gamblang juga, itu konteksnya sebagainya biasanya itu tandingan atau pertandingan antara, kalau kita bicara Tuhan, antara Tuhan dengan diri kita. Kita mau kita yang semakin besar atau Tuhan yang semakin besar. Jadi kalau kita bermegah, itu bermegah dalam Tuhan. Jangan diri kita, gitu saudaraku. Jadi kalau orang yang suka memuji atau bermegahkan diri sendiri, sebenarnya dia sedang melayani siapa? Dia sedang melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Jadi ketika kita dalam hidup ini, dalam keluarga pun gitu ya, kita orang tua, apa kita anak, apa kita suami atau istri, konteksnya dalam keluarga itu yang kita mau buat sejahtera itu keluarga, gitu ya. Anak-anak ya, pasangan kita. Tadi pergumulan saya diberkati sekali ya, bagaimana lewat pergumulan yang berat dari segi ekonomi, dari segi fisik, mental gitu ya. Bang Wilam tadi cerita gitu, aduh, tetap mengucap syukur, nggak pernah mengeluh. Bukankah itu kasih karunia kekuatan daripada Tuhan? Tetap bermegah dalam Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan tetap bermegah dalam Tuhan. Tapi orang-orang kadang di tengah-tengah kejayaan bukan Tuhan yang dimegahkan, bahkan diri sendiri. Nah, ini sering membuat kita apa? Membuat kita jadinya hati itu berbagi, bukan sama Tuhan, tapi kepada diri sendiri. Nah, konteks iman kita dalam Tuhan, dalam kekristenan itu sebenarnya apa? Iman, esensi dari iman itu ya, lawan daripada melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus jelas sekali menggambarkan itu. Bahwasanya sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi bukan fokus bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Jadi esensi dari iman itu adalah mentransfer fokus dari diri kita, dari usaha kita, dari kebolehan kita, bahkan dari kesalehan kita kepada Kristus, kepada kasih karunia-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan berbagi hati kita.
Jangan kita bilang ini karena gua dan karena Tuhan, gitu ya. Semuanya karena Tuhan. Memang kita berusaha. Tapi Alkitab bilang bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan keperkasaan, tapi karena rohku, kata Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, nggak ada cerita, gitu kira-kira ya, Bang Kakak ya. Jadi divided heart itu juga bicara tentang apa? Selain kita nggak fokus sama diri sendiri. Hati yang tidak sinkron dengan perkataan serta perbuatan. Ini bicara mengenai integritas. Jadi hati yang berbagi itu juga bicara mengenai apa? Kita itu nggak fokus kepada kebenaran. Mungkin kita ngomong benar gitu, tapi hatinya enggak. Bahkan perbuatannya enggak. Markus 7:6 bilang begini, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memulaikan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Jadi, divided heart bicara itu juga, yaitu kemunafikan. Hati-hati gitu ya, kita sama-sama cek-recek ini ya Bang Kakak gitu ya. Jadi divided heart itu sama dengan tanpa integritas, munafik, dan susah dipercaya. Orang yang berbagi hati itu agak sulit ya bagi kita untuk percaya sama dia. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Dia bilang iya di sana, tapi dibilang sana dia bilang enggak gitu ya. Berbagi hati susah dipercaya. Saya harap, saya berdoa kita mengerti ini dan kita mempunyai hati yang bulat. Nah, undivided heart itu karena sulit dipercaya, ciri-cirinya kira-kira begini ya. Biar gampang gitu, saya mau bikin contoh-contoh aja gitu. Yang pertama itu orang yang punya undivided heart gitu ya, hati yang bulat, hati yang fokus, hati yang berintegritas, gampang dipercaya gitu ya, memberi respon tanpa menunda ketika dipanggil. Sama seperti Abraham. Abraham, ya Tuhan gitu ya. Bawa anakmu Ishak, korbankan di tanah Moria, di Bukit Moria, di Gunung Moria gitu. Memberi respon tanpa menunda. Tahu nggak Abang Kakak, kadang-kadang kita kan kalau misalnya WA sama seseorang gitu ya, ada yang bisa berhari-hari nggak dibaca satu, udah dibaca bisa berhari-hari nggak dijawab gitu. Kita bukan menghakimi, tapi mungkin dia sedang fokus. Mungkin dia sedang ada problema gitu ya. Jadi dia nggak bisa berpikir untuk menjawab bahkan gitu ya pertanyaan gitu, karena dia terlalu banyak yang dia perhatikan. Tapi kalau orang yang mempunyai hati yang selalu fokus begitu ya, ngelihat ada orang yang membutuhkan, bahkan sekedar merespon text message gitu ya, memberi respon tanpa menunda ketika dipanggil, ketika ditanya. Coba kita cek sama-sama ya. Ini saya mau sharing dengan Abang Kakak di sini dalam konteks kita biar bisa merefleksi untuk kita bisa sama-sama memperbaiki kehidupan kita, kira-kira gitu. Kedua, menghargai dan menggunakan milik Tuhan dengan benar. Tuhan itu kasih kita macam-macam. Talenta, bahkan ada Matius 25 bicara mengenai perumpamaan tentang talenta. Tuhan sudah kasih. Kadang-kadang kita nggak menghargai dengan tidak menggunakan atau melipat gandakannya. Bahkan ada yang kita menggunakannya untuk sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau orang yang undivided heart, membulatkan hati untuk takut akan Tuhan, ayat yang kita baca pertama tadi, itu kita akan menghargai yang Tuhan beri. Kemudian kita menggunakannya dengan benar. Itu lagi cirinya. Yang ketiga, ada 7 nih ya, Abang Kakak, selalu mempersiapkan dan melakukan yang terbaik. Ini orang contoh-contoh yang tidak divided heart-nya. Jadi dia siapkan, kalau misalnya kita ada pelayanan seperti ini, kita siapkan yang terbaik. Ketika kita kerja di kantor, kita siapkan. Ada tugas tanggung jawab, kita siapkan dan lakukan yang terbaik. Nggak terganggu oleh urusan lain ya. Urusan lain memang ada. Tapi ketika kita ada tanggung jawab, kita fokus siapkan yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Yang keempat, yang tidak melempar tanggung jawab. Dia tahu ini ada tanggung jawabnya. Dia harus kerjakan. Kalau ada masalah, dia harus menjawab. Dan harus menanggung, kira-kira gitu. Itu contoh lagi. Yang kelima, selalu melakukan apa yang benar. Yang benar tulisannya. Bagaimanapun. Konteksnya gini, ada godaan untuk tidak melakukan yang benar gitu ya. Enggak, gua tetap fokus. Hatiku tidak terbagi.
pada Tuhan. Seperti tadi Bang William mengenai Sadrak, Mesak, Abednego sempat disebut tadi ya. Sadrak, Mesak, Abednego itu mau dibakar masuk ke perapian yang menyala-nyala gitu ya. Bahkan dinyalakan 7 kali lipat. Mereka bilang kasih kesempatan sama Raja Nebukadnezar, udah coba deh, kalau kau mendengar bunyi-bunyian sembah ya patung itu yang kubuat, patung emas yang kubuat itu ya. Mereka bilang nggak perlu kami menjawab Tuanku Raja Nebukadnezar. Allah kami sanggup melepaskan kami, tapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah patung itu. Haleluya. Dia tidak terbagi hatinya sekalipun itu akan mengorbankan jiwa mereka gitu ya. Puji Tuhan, kesaksian tadi memberkati kita, cocok sekali gitu ya, bahwa di tengah-tengah masalah penderitaan yang dilewati oleh almarhum Kak Nindi gitu, tetap bersyukur kepada Tuhan, bahkan sudah siapkan diri untuk kembali ke rumah Bapa. Selalu melakukan apa yang benar bagaimanapun, selalu rendah hati dan mau belajar. Nggak ngeles, itu intinya. Kalau salah, oh iya ya, sorry ya, kemudian memperbaiki. Itu orang yang punya hati yang bulat untuk tugas tanggung jawab Tuhan berikan. Yang terakhir, selalu fokus akan tanggung jawab kecil atau besar. Nggak pilih-pilih bulu. Kalau disuruh pelayanan jemaatnya cuma 2-3, nanti deh gitu ya. Tapi kalau jemaatnya 2.000, wow ayo gitu. Nggak. Fokus akan tanggung jawab panggilan yang Tuhan kasih. Kira-kira gitu. Jadi ini ciri-ciri kalau kita memiliki hati yang tidak terbagi. Nah, Mazmur 119 ayat 112 sampai 113 bilang begini. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, Tuhan. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir, orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu ku cinta. Pemazmur ini bilang gitu, aku nggak mau bimbang hati. Hatiku tuh mau bulat, kucondongkan. Ada satu lagi, abang kakak, yang paling membekas dalam saya mengenai orang yang tidak berbagi hatinya. Yaitu bahwa orang yang punya hati yang tidak terbagi, itu orang yang selalu mencapai apa yang dia tekadkan untuk dicapai. Kenapa? Kalau dia mau jadi pemusik, dia akan belajar, dia les, dia lihat pelatihan-pelatihan, training-training, YouTube, program-program, bahkan dia ikut kelas gitu ya. Dia akan lakukan karena dia bertekad, membulatkan hati, nggak berbagi, fokus. Dan otomatis karena dia mempersiapkan, pasti Tuhan bilang, itu akan tercapai. Ini Tommy Tenney berkata, ya, God Chasers, bukunya memberkati sekali. Bahasa Inggrisnya dia bilang gini, whether you think you can or you cannot, you are right. Bahasa Indonesianya, apakah kamu pikir kamu bisa atau tidak bisa, kamu benar gitu. Jadi kalau kamu pikir kamu bisa, kamu benar. Kalau kamu pikir kamu nggak bisa, kamu juga benar. Karena kalau orang pikir dia bisa, dia akan usahakan segala sesuatu, dia fokus. Dia bulatkan hati. Dan dia akan mencari cara, resource, everything, all that he or she is able to do, dia akan lakukan. Dan tercapai. Tapi kalau orang bilang, aku nggak bisa, ya udah dia nggak akan coba. Akhirnya, ya nggak dapat juga. Saya kasih contoh satu ya. Ini Wilma Rudolph, ini tahun 1900 berapa ya, saya lupa, 20-an atau 30-an. Dia ini lahir karena lupus, lumpuh gitu ya, lumpuh. Dia waktu zaman itu tentu terancam nggak bisa berjalan, kemiskinan juga. Dia anak dari orang tuanya, dari beberapa anak kulit hitam gitu ya, dan mengalami rasisme gitu ya. Dan bahkan dokternya bilang bahwa dia tidak akan bisa berlari lagi, tidak bisa jalan, jangan berlari. Tapi mamanya, seorang yang sangat baik sekali, dia sayang, dia bilang sama anaknya, "Nak, if you think that you could, you would." Mamanya bilang, kalau kamu bisa, pengen berjalan, kamu bisa. Dan dia bilang, I believe my mother. Dan dia itu coba berjalan, tahu nggak, di umur 9, itu braces, itu ada kerangka kaki yang bisa buat dia berdiri karena lemah kakinya, itu bisa dibuka. Umur 16, kemudian dia berlari, dia pingin ikut lomba, kalah terus tapi dia nggak mau berhenti. Umur 16 dia ikut tergabung sama US Olympic Team dan dia memenangkan medali perunggu. Dan 4 tahun kemudian ikut Olimpiade, dia memenangkan 3 medali emas. Abang kakak boleh browse aja di internet, banyak ya tentang ini ya, dia ada. Ini orang yang membulatkan tekadnya karena dia percaya
bahwa kalau aku mau dapat ke tujuanku, aku akan dapat. Ini ada the power of determination. Satu lagi nih, saudara tahu Nick Vujicic ya. Saya diberkati sekali dengan hamba Tuhan ini. Umur 9-10 tahun dia mau bunuh diri gitu, karena lahir tanpa tangan tanpa kaki seperti itu. Ya, sedih sekali. Udah pernah dengar tahu dia. Umur 21 dia nggak mau berhenti setelah dia 9-10 tahun mau bunuh diri, kemudian bapaknya seorang hamba Tuhan dan dia akhirnya menekadkan hati untuk belajar dan hidup dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu ya. Umur 21 dia mempunyai gelar, 2 gelar double degree, double major bahkan, accountancy sama financial planning di Griffith University Australia gitu ya. Kemudian dia punya perusahaan namanya Life Without Limbs gitu ya. Dia berbicara keliling dunia, penulis, pemain musik, nggak punya tangan bisa bermain musik, dia aktor, suka mancing gitu ya. Ada YouTube-nya, dia bisa mancing, bisa painting, bisa swimming. Wow. Kalau kita yang punya lengkap tangan dan kaki masih mengeluh sih, aduh gitu ya. Tapi dia dalam Tuhan, dia sudah menjadi berkat termasuk saya kepada banyak orang. Luar biasa. Dan orang seperti juga berdoa diberikan Tuhan pasangan. Istrinya lengkap tangan, lengkap kaki. Saya lihat sih cantik sekali gitu ya. Dan mereka punya anak. Anaknya sudah 4 sekarang. Tapi ada dia punya video. Saya ingat sekali videonya itu. Dia coba berdiri ya. Terbaring berdiri susah dia. Dia mau ngangkat telepon gitu ya. Waktu itu belum ada telepon genggam, telepon rumah gitu. Bagaimana dia flip pakai ujung kayak ada sirip di kakinya itu susah, bisa nempel di bahunya. Tapi dia bilang begini, aku gagal berapa kali, tapi apa yang kamu lakukan kalau engkau gagal katanya? Ya try it again, coba lagi. Itu yang saya nggak lupa sampai sekarang. Kalau kita gagal abang kakak, kita coba. Kenapa kita mau coba terus? Karena kita punya hati yang bulat, yang tekad gitu. Itu yang akan membuat kita bisa mencapai di dalam Tuhan apapun yang kita ingin capai. Yakobus 1 ayat 8 berkata seperti ini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Saya mau ngajak abang kakak di sini ya, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Saya coba secara ringkas sampaikan. Kita mengerti bahwa hidup di dalam Tuhan itu anugerah. Hidup dalam Tuhan itu anugerah yang hanya Tuhan yang mengerti, yang tahu, yang sudah siapkan yang terbaik. Tapi bagian kita apa? Hanya fokus sama Tuhan. Saya mau berdoa, tapi sebelum berdoa, kita akan dengarkan pujian ini yang bicara mengenai, biarlah ini pujian kita, dari kita sendiri, bicara mengenai I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nggak ada cerita kita mau kembali. Nah, sebelum saya pimpin dalam doa, kita dengarkan pujian ini abang kakak. Nanti kita akan doa sama-sama ya. Saya yang pimpin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though
to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. There's no turning back, no turning back. Mari saya mau pimpin dalam doa, abang kakak. Kita tundukkan kepala yuk. Kita dengar firman Tuhan barusan sebentar mengenai divided heart. Di atas segala-galanya, ayo kita fokus bulatkan hati hanya kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat abang kakak, biar setiap mata ditutup, setiap kepala ditundukkan. Kalau ada di antara kita yang belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin dulu pernah, tapi kemudian melewati kehidupan ini karena banyak tantangan, banyak kekecewaan. Kita nggak mau peduli lagi dengan Tuhan, nggak mau gereja-gerejaan, pelayanan juga tidak peduli lagi gitu. Dan hari ini engkau dengar firman Tuhan. Jawaban dalam kehidupan ini cuma satu, hanya Kristus. Dan saya mau ngajak bang kakak yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, atau engkau pernah melupakannya dalam perjalanan hidupmu, dan engkau rindu untuk kembali dipulihkan. Engkau rindu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari ikutkan doa saya, abang kakak. Mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku orang berdosa. Aku tahu hidup ini hanya sementara. Dan ketika tiba waktunya, aku akan kembali ke dalam kekekalan. Tapi aku mau Tuhan, hidupku ada di dalam Tuhan. Bahkan ketika waktuku tiba, aku mau berada bersama dengan Tuhan di sorga kekal. Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku mau serahkan hidupku kepadamu. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku Tuhan, ampuni dosaku. Aku mengakui aku orang berdosa. Sucikan aku dari segala dosaku. Oleh darah Kristus yang tercurah dari kayu salib. Aku menyerahkan hidupku Tuhan. Aku buka hatiku. Jadilah Tuhan. Jadilah Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, dan mulai hari ini aku dedikasikan hidupku dengan bulat hati. With undivided heart. Aku mau mengikut Tuhan. Menyangkal diriku setiap hari dan memikul salib Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara, abang kakak di tempat ini. Mungkin engkau dalam pergumulanmu masa-masa pandemi ini. Ada kekurangan, ada kekecewaan, ada penolakan. Mungkin sakit penyakit, mungkin keluarga yang kembali ke rumah Bapa karena COVID-19 dan lainnya. Mari buka hatimu, panggil nama Yesus. Bapakku berdoa buat abang kakak, Bapak Ibu Saudara yang ada dalam Zoom ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, Tuhan aku berdoa. Engkau jamah abang kakak, Engkau jamah kami semua Tuhan. Amin. Hiburkan kami, teguhkan hati kami dalam firman-Mu. Lewat kesaksian-kesaksian yang kami dengar, Bang William dan Kak Lita tadi Tuhan. Kami tahu penghiburan sejati kami hanya dalam Tuhan. Dalam firman-Mu kami tahu hidup ini sementara.
Tapi dalam hidup ini pun kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan sanggup memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami. Tuhan sanggup menghibur kami di tengah-tengah kesedihan hati kami, Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa, berkati setiap anak-anakmu. Setiap anak-anakmu laki-laki, setiap anak-anakmu perempuan hari ini, Tuhan. Saat ini, Engkau memulihkan, menyembuhkan, Tuhan. Kami dengar firman-Mu, kami akan meneguhkan hati kami dalam Tuhan. Kami akan berikan undivided heart, membulatkan hati kami untuk takut akan Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawatlah kami, pakai kami bahkan Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap suami-suami, berkati setiap istri-istri, berkati setiap orang tua dan anak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, bisnis usaha yang kami lakukan. Dan biarlah itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sanak saudara kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Sebentar kami akan selesai Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dan kami rindu menerima berkat-Mu. Mari kita siapkan hati kita, abang kakak. Saudara sekalian, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita, bahkan semua orang-orang yang kita kasih kini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. 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 Sama-sama katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Boris Manurung untuk firman-Nya. Sangat memberkati buat kita semua yang hadir, dan Tuhan memberkati keluarga dari Bapak Pendeta Boris Manurung. Silakan MC. Ya, Pak Ron, silakan. Terima kasih buat Pendeta Boris, lebih tepatnya Pastor Edward Boris Manurung. Beliau adalah hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia di Serpong. Dan juga beliau sudah bersama-sama dengan kami sudah hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun, bukan hampir. Termasuk teman pertama di Good Friend. Terima kasih sekali lagi. Saya pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kepada Bro Willem. Kiranya kami hanya bisa berdoa. Tuhan Yesus selalu senantiasa menyertai dan memulihkan Willem dan bersama anak tercinta Timi hari lepas hari, selalu dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga kepada saudari kekasih kami, Sis Lita Siahaan. Jadi dia nyonya Chan kalau tidak salah, Zain. Ya, beliau juga kebetulan dia menikah, bukan kebetulan nih, maaf. Beliau menikah bersama kakak daripada Niko Siahaan, kalau kita kenal presenter ya. Terima kasih buat Sis Lita, Tuhan memberkati Sis Lita dan keluarga dalam pelayanannya hari lepas hari. Terus apa yang bisa Sis Lita bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, terima kasih, amin. Terima kasih buat Mercy, buat Kiting Lee juga yang tahun lalu baru diteguhkan selesai ambil sekolah teologi, dia akan menjadi evangelis. Adalah anggota daripada Good Friend. Teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan program Good Friend di bulan mendatang kita bisa memberikan acara yang lain lagi. Ya, memberikan acara yang lain yang akan mengajak teman-teman lainnya. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau kurang tepat waktu atau lain sebagainya.
Namun kami tetap berharap ini semua kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Baik, kita tolong semua teman-teman yang masih ada sejumlah 40 orang, tolong ditayangkan wajahnya. Yang belum sempat saya sapa, selamat malam, terima kasih semuanya. Kita ambil posisi semua yang baik ya. Akan diambil fotonya, tolong Bro Boris, tolong Ibu Junisas mengambil foto ya. Oke, siap. Satu. Baik, berikan senyuman yang terbaiknya ya. Pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Halaman yang kedua, belum, tetap senyum. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Junisa Stobing. Dia adalah istri saya atau mantan pacar saya. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah bersama dengan kami, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Khusus buat teman-teman Good Friend, stay dulu ya. Stay in room sebentar. Ya, teman-teman Good Friend. Buat teman-teman lain, terima kasih. Kami akan thank you. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Thank you. Semua ya. Terima kasih semua, Tuhan Yesus berkati. Bang Ron. Ya Alir, thank you. Semua. Bunda Ance, thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you. Happy Sunday. Oke. Ska, thank you. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Menta, Minta. Terima kasih. Oke, Debbie. Friend. Nah, yang good friend mana? Jangan kemana-mana. Yang good friend jangan dulu. Yang mana, Bang?